Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat semuanya. Siapa yang sudah masuk hari ini? Ada berdua Pak. Ada Anin sama Widya. Anin sama Widya. Apa yang? Lomba di Pantai Gelam. Siapa yang lomba? Widya. Yang Anin? Di STEM. OSIS. Itu cuma dua yang udah masuk ya? Ya. Oke, baik. Hari ini kita masuki materi tentang apa? Kedatangan. Kedatangan bangsa. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu kolonialisme dan imperialisme, maka pertemuan siang ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa. Mana bangsa Barat itu? Bangsa Nah, adapun tujuan pembelajaran siang ini kita ada 3 target. Pertama, peserta didik atau kalian itu mampu menganalisis perkembangan kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis motif kedatangan bangsa Barat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jalur bangsa. Ini tujuan pembelajaran siang ini ya. Perhatikan gambar di depan. Ini apa? Perahu kapal. Di Banten, di Pelabuhan Banten. Pelabuhan. Tahun berapa? 1596. Itu apa? Ada yang di rumahnya bahan seperti ini? Ada. Apa itu? Rempah-rempah. Apa kaitannya orang Belanda atau orang Eropa dengan rempah-rempah ini? Karena orang Eropa datang ke Indonesia untuk rempah-rempah, untuk mengambil rempah-rempah, mencari rempah-rempah. Kenapa mereka jauh-jauh dari belahan dunia sana datang ke kita cari rempah-rempah? Soalnya di sana suhunya dingin, terus rempah-rempah itu bisa menghangatkan. Menghangatkan apa? Tubuh. Selain tubuh apa lagi? Masakan. Selain menghangatkan tubuh dan masakan apa? Obat. Apa lagi? Mengumpulkan daging. Hah? Mengumpulkan daging. Menumbuhkan daging. Ya. Apa lagi? Yang jelas bisa mengawet. Secara alami. Ini tebak. Benar mana ini? Belanda. Ini. Ini. Belanda. Kita Net. Ini. Apa semua ya? Terus apa hubungannya tebak gambar siang ini dengan pembelajaran kita? Kita mau jadi orang? Jadi orang Portugis. Ini apa ini? peta perjalanan orang Indonesia. Bisa kelihatan tidak gambarnya? Bisa. Yes.
penjelajahan samudera atau eksplorasi samudera bangsa Eropa. Ini ada beberapa rute ya. Nah, terus kemudian kita mengapain? Mau belajar. Nah ini tugas. Itu bapak siswa. Saya akan membagikan beberapa LK. Kita bagi kelompoknya dulu. Oke. Ini benar apa tadi? Yang suka Spanyol siapa? Ini apa? Belanda. Kelihatan ya? Ya. Siapa yang suka keju atau Belanda? Yang ini. Siapa yang suka Inggris? Ini apa? Berarti sisanya. Oke, coba diangkat benderanya. Coba diangkat tadi yang suka Spanyol, yang suka Belanda, yang suka Inggris dan Portugis. Saya suka Inggris. Berarti silakan nanti kalian dimasukkan kelompoknya. Dari situ ini saya akan saya bagikan kelompok Portugis, kemudian kelompok Inggris, kelompok Belanda dan kelompok Spanyol. Dilihat dulu apa ya. Ada dua di situ ya. Ada nama kelompoknya, silakan ditulis nama kelompoknya. Yang suka dengan Spanyol masuk ke kelompok Spanyol, yang suka Inggris masuk ke kelompok Inggris, yang suka Portugis masuk ke kelompok Portugis, dan yang suka Belanda masuk ke kelompok Belanda. Itu ada lembar kerja, bisa kalian isi di situ. Silakan bawa buku paket semuanya. Nanti silakan kalian cari referensi di sana yang menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, latar belakang apa? Soalnya Latar belakang kehadiran bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. nah, yang satu itu bangsa Baratnya diganti menjadi negara yang kalian sukai. Berarti kalau Spanyol di sini bangsa Spanyol. Kalau yang Portugis di sini bangsa Portugis. Lalu yang dan lain sebagainya. Tinggal diganti saja. Kemudian yang kedua apa? Menjelaskan tentang apa? Jalur yang dilalui bangsa Barat hingga sampai ke Nusantara dengan garis warna yang berbeda. Nah, tuh. Jadi silakan nanti kalian rute perjalanan bangsa Barat itu dari mana ke mana sebelum ke Nusantara kita. Oke, paham? Kuncinya yang ditanyakan. Cukup? Silakan berkumpul dengan kelompoknya untuk mencari referensinya. Silakan. Atau bisa dibawa dulu kursinya. Nanti kalian cari kedatangan bangsa Spanyol Nusantara. Yang ini tadi apa? Belanda ya? Cari yang Belanda. Yang ini? Inggris. Ya.
kita minta dari keempat kelompok ini untuk presentasi. Tapi sebelum itu angkat dulu benderanya. Oke, mana suaranya Portugis? Mana suaranya Spanyol? Mana suaranya Belanda? Mana suaranya Inggris? Oke, siap, masih semangat. Oke, siapa yang mau pertama kali tampil? Kelompok Portugis, oke, kelompok Portugis kita kasih tepuk tangan pemungkusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok Portugis. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi, yaitu yang pertama itu ada latar belakang kehadiran bangsa Portugis ke Nusantara. Latar belakangnya itu ada bangsa Portugis diketahui tiba di wilayah Kesultanan Malaka pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Tujuan utama dan kedatangan bangsa Portugis saat itu adalah melakukan perdagangan serta mencari rempah-rempah. Namun setelah menjelajahi wilayah Indonesia dan menemukan wilayah penghasil rempah-rempah, Alfonso akhirnya berambisi lebih dan ingin menguasai Malaka. Oleh sebab itu, pihak Portugis akhirnya menyerang Kesultanan Malaka untuk merebut rempah-rempahnya. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Sayangnya, banyak pihak dari Indonesia yang menentang hal itu. Pasalnya, pelabuhan utama untuk distribusi rempah-rempah telah berhasil dikuasai Portugis. Kemenangan pun selalu berada di tangan Portugis setiap kali terjadi serangan Indonesia. Karena kalahnya senjata dan teknologi, sejarah penjajahan Portugis di Indonesia bermula ketika bangsa Portugis tiba di kerajaan Ternate pada tahun 1512. Saat itu kerajaan Ternate tengah berusaha bermusuhan dengan Tidore. Pihak kerajaan Ternate pun meminta tolong kepada Portugis yang masih memiliki persenjataan lebih lengkap. Situasi tersebut membuat pihak Portugis memberi syarat, yaitu mendirikan benteng di Maluku. Permintaan ini pun dikabulkan oleh masyarakat Ternate sekaligus memperoleh hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah pada sejumlah wilayah kekuasaan Ternate. Hal itulah yang membuat bangsa Portugis mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bukan hanya itu, masyarakat Portugis juga turut menyebarkan agama Katolik. Adapun tokoh Katolik yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Yang kedua yaitu ada pertanyaannya, jalur yang dilalui bangsa Portugis sampai ke Nusantara. Jalurnya itu kalau dari Bartolomeu Dias itu dari Portugis ke Tanjung Harapan terus kembali lagi. Terus kalau Vasco da Gama itu dari Portugis ke Tanjung Harapan terus Calcutta yang di India, terus mereka tuh di situ menetap agak lama. Terus kalau dari Alfonso de Albuquerque itu ke Calcutta India terus ke Malaka. Kalau dari Antonio de Abreu dan Francisco Serrano itu dari Malaka ke Maluku. Jadi Portugis itu dari Portugis ke Tanjung Harapan, Calcutta India, terus Malaka, terus ke Maluku. Mungkin sekian dari kita. Apakah dari teman-teman semua ada yang ditanyakan? Ya silakan. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Dari kelompok mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati dari kelompok Belanda. Izin bertanya pada kelompok Portugis, mengapa Portugis diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575? Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu kan mengapa Portugis diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 75. Ya. Kenapa? Karena pengawalan rakyat Maluku terhadap Portugis itu karena keserakahan Portugis dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibatnya Ternate merasa dirugikan karena hal tersebut. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Kalau gitu udah sekian dari kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kami di sini, kami dari kelompok Belanda ingin mempresentasikan latar belakang bangsa Belanda ke Indonesia dan jalur yang dilalui bangsa Belanda sampai ke Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda adalah sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Malaka, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan sampai Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Pada tahun 1580 sampai 1605, kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Wortley dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan September 1598. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Eugen Barneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602 dikepalai oleh Francois Ritter. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Portugis izin bertanya, mengapa Belanda tiba di Banten bukan di Malaka? Terima kasih dan sekian. Oke, baik, izin menjawab pertanyaannya dari kelompok Portugis. Mengapa Belanda tiba di Banten bukan di Malaka? Karena saat itu Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai yang menggantikan posisi Malaka. Terima kasih. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Jadi sudah bagus apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok masing-masing. Kelihatan ya? Jadi jalur bangsa Spanyol itu, kita bahas yang Spanyol dulu, Mas Spanyol. Biar semua juga tahu. Jadi Spanyol itu awalnya itu dari Spanyol dulu, terus kemana? Ke Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik kemana? San Salvador atau Haiti atau Selat Magellan. Dari Selat Magellan kemana? Ke Samudra Pasifik.
kemudian naik ke atas yaitu ke Maluku. Jadi Spanyol tiba di Nusantara di mana? Di Maluku. Ini jalurnya dari sini ya. Dari mana Spanyol dulu? Di Spanyol. Kemudian dari Spanyol sini. Kemudian ke mana? Ke Samudra Atlantik kan melalui sini ya. Terus kemana lagi? Dari sini ke mana? Dari sini lagi ke sini lagi. Dari Filipina ke Maluku. Jadi tahun berapa tiba di Maluku itu? 1521 bangsa Spanyol itu tiba di Maluku yang dipimpin oleh rombongan Sebastian Elcano. Padahal tujuan kedatangan bangsa lokal di Indonesia itu memberi apa? Rempah. Jadi awalnya Spanyol itu datang bukan untuk menjajah, tapi awalnya untuk mencari rempah. Kenapa di Maluku? Karena di Maluku itu memang dengan sebutan Spice Island atau Pulau Rempah-Rempah. Ini yang Spanyol. Kemudian ini apa? Portugis. Betulnya dari mana? Dari Portugis ke Tanjung Harapan. Ya. Setelah itu ke Kampung Tajia, terus ke Malaka, Terus Maluku. dari Malaka ke Maluku. Tanjung Harapan ini yang lokasinya ada di Afrika. Kemudian ke Calicut atau Calcutta itu di India. Dari India dia masuk ke Malaka. Dari Malaka itu ke Maluku. Jadi 1511 tiba di Malaka, 1512 ke Maluku. Selanjutnya mana ini? Belanda. Dari mana dulu Belanda? Dari negara Belanda dulu, terus Pantai Barat Afrika, Pantai Barat Afrika, terus Tanjung Harapan, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Sunda, terus Banten. Banten. Jadi paling singkatnya ini dari Belanda, Tanjung Harapan, masuk ke Banten atau ke Nusa Tenggara. Mengapa tiba di Banten tadi? Ada yang nanya ya? Kenapa tibanya di Banten? Karena saat itu Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai yang menggantikan posisi Malaka. Ya, posisi Malaka. Karena Malaka itu lokasinya dari selat yang menghubungkan antara Nusantara dengan pulau yang sekitar Malaysia ke Asia Tenggara. Karena itu dikuasai oleh Portugis, maka yang menggantikan posisi Portugis menggantikan posisi Malaka itu di Banten. Jadi setelah di sana ada Portugis, Belanda itu datangnya bukan ke Malaka tapi ke Banten. Karena Banten pada saat itu menjadi pusat apa? Perdagangan apa? Entah salah satunya apa? Palak. Betul, palak. Ini gara-gara palak, yang Belanda itu jauh-jauh untuk apa? Datang ke Banten. Ada yang mengonsumsi palak di sini? Palak itu kan bisa dibuat bumbu ya. Buahnya bisa dibikin manisan, minyak Tahun berapa Belanda tiba di Banten? 85 pas 95 itu pertama kali Belanda tiba di Banten di bawah rombongan Cornelis de Houtman. Ini mana? Bendera mana? Inggris. Jadi jalur pelayaran Inggris itu dari mana? Dari Inggris ke Samudra Atlantik terus Selat Magellan, terus ke Samudra Pasifik, terus ke Filipina, ke Maluku atau Ternate. ke Maluku atau Ternate. ini
sebelum Inggris dengan Raffles itu menguasai Pulau Jawa, dia datangnya di mana dulu? Di Ternate dulu. Nah, mungkin salah satu kolonialisme Inggris di Nusantara itu kita kenal dengan namanya Raffles. Ada yang pernah mendengar nama Raffles? Apa yang nama? Rafflesia. Ada yang pernah mencium bau bunga Rafflesia? Itu baunya seperti bau apa? Kalau kalian tahu Rafflesia itu pasti akan tahu siapa itu penemunya, yaitu adalah Raffles. Nah, Raffles ini adalah salah satu gubernur jenderal di Inggris yang kita kenal dengan salah satu kebijakannya yaitu land rent system. Apa itu land rent system? Land rent system itu apa? Land rent system adalah sistem sewa tanah. Ini ada beberapa kebijakan Raffles yang salah satunya adalah menjadi fakta atau menjadi bukti datangnya kolonialisme Inggris di Nusantara itu bisa dibuktikan dengan salah satunya kebijakan Raffles yang ada di Nusantara atau di Pulau Jawa. Terima kasih. Sampai sini tidak ada pertanyaan lagi? Depan kita disiapkan untuk membahas tentang VOC. Siapa mau silakan diri? Yes, sebelum pulang silakan disiap-siap terlebih dahulu. Siap, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa mulai. Berdoa selesai.